Oke, nah pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan membuat tutorial atau menjelaskan bagaimana cara untuk mengimport modul. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan Python versi 3 dan IDE yang saya gunakan itu adalah PyCharm. Oke. Nah, di sini kita akan import modul kvmd.app. Yang kita import itu adalah md.app. Nah, pertama-tama kita akan membuat contoh ini ya, source code sederhana aplikasi kvmd seperti itu. Oke, langsung saja misalnya from kvmd.app import app. Oke, selanjutnya kita akan buat kelas. Nama kelasnya itu adalah Fauzi app. Ini nama kelasnya. Kemudian dev build cells. Oke, build cells. Kemudian return. Kemudian kita jalankan dengan cara Fauzi app titik run. Oke, seperti itu. Nah, misalnya kita akan mencoba menjalankannya, nanti pasti yang keluar itu adalah layar kosong ya, aplikasinya tampilannya kosong. Mengapa? Karena di sini kita tidak mengisi gitu loh apa yang akan ditampilkan, jadi kita jalanin aja sendiri. Oke, ini tampilnya kosong di aplikasi Fauzi. Nah, selanjutnya kita akan membuat modul lagi satu. Itu nama modulnya itu adalah contoh. Di sini kita akan menaruh sebuah fungsi atau jumlah. Misalnya jumlah itu ada A dan juga B. Ada variabel A, ada variabel B, kemudian ada resultnya itu sama dengan A plus B. Kemudian kita return kemudian return result. Nah, kita punya ini ya, modul contoh dimana di dalamnya itu ada fungsi ini, dimana ada jumlah, ada A, B, perhitungannya itu adalah A plus B. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mengimport modul. Jadi kita bisa mengimport modul Python ke dalam program yang kita buat. Misalnya kita buat program lain atau modul lain gitu ya, namanya itu import.py. Nah, kita itu bisa mengimport isi gitu loh modul dari contoh ini di dalam import. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan cara import. Nah, kemudian nama modul yang akan kita import itu adalah contoh, berarti import contoh. Kemudian kita masukkan print, misalnya kita printnya itu contoh titik. Kita bisa pakainya dengan cara atau memasukkan kode titik, contoh jumlah. Nah, kita taruh misalnya variabel A kita taruh 5, variabel B nya kita taruh 6. Pas program ini dijalankan nanti pasti hasilnya akan keluar 11. Mengapa begitu? Nah, karena kan kita udah mengimport nih fungsi di dalam modul contoh, yaitu perhitungannya itu A plus B, jumlah ini ya dari contoh. Nah, di sini kita taruh import modul contoh, print modul contoh titik jumlah, dimana variabelnya itu ada 5 sama 6 ini. Nah, maka dia akan menghitung ini kan, di sini akan menghitung resultnya, jawabannya itu adalah 5 plus 6 A plus B, maka hasilnya adalah 11 seperti itu. Nah, selanjutnya cara untuk mengimport modul itu ada 4 cara, bukan hanya dengan cara ini saja. Jadi ada 4 cara. Yang pertama adalah kita bisa mengimport dengan cara standar, formatnya seperti ini formatnya. Kemudian ada cara rename, kemudian dengan mengimport kita bisa mengimport sebagian ataupun beberapa di dalam modulnya. Kemudian kita
kita juga bisa mengimport semua isi modul. Nah, oke, langsung saja kita ke cara yang pertama, yaitu dengan cara standar. Misalnya kita buat modul namanya import1.py, dan kita akan mengimport isi di dalam mat ya. Misalnya kita akan mengimport isi di dalam mat, kemudian kita akan print. Apa yang kita print itu adalah nilai P itu adalah kita taruh ininya, modulnya .p untuk mengimport nilai dari P, mengimport modul mat itu nilainya P seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba jalankan, nanti akan keluar nilai P yaitu 3,14 seperti ini. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kemudian ada cara kedua, yaitu dengan rename. Caranya adalah, atau formatnya adalah dengan import mat modulnya, kemudian s ini aliasnya ya gitu ya, kan rename sm. Nah, kita rename dari mat ini menjadi m, jadi nama modulnya udah bukan mat lagi tapi m. Kemudian kita tinggal enter, misalnya kita print itu adalah nilai P adalah nah, kita di sini mengganti m. Sebelumnya kan mat, karena kita udah ganti jadi m, jadi dia pakainya m dot p. Oke, udah. Sekarang kita coba jalankan. Oke, dia bisa. Nah, ini dengan cara rename, kita mengganti nama modulnya supaya lebih singkat, lebih mudah gitu ya untuk diingat, nggak perlu panjang-panjang. Nah, kemudian ada cara ketiga, itu kita bisa mengimport sebagian saja di dalam modul, nilai di dalam modul. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara from mat, kita import di modul mat lagi, dan kita masukkan import. Nah, apa yang kita mau import kan sebagian aja nih, kita importnya cuma P doang, cuma nilai dari P. Kemudian print nilai P adalah nah, di sini kita tidak perlu memasukkan kode kayak tadi kan, sebelumnya kita taruh mat.p. Kalau sekarang udah nggak perlu, karena kita udah jelasin di atas, itu dari modul mat, kita hanya import P saja seperti itu. Nah, coba kita jalankan. Oke, bisa dia jalan. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengimport beberapa, bukan hanya satu. Ini kan hanya P aja, P doang. Kemudian kita bisa beberapa, misalnya kita mau importnya dua nilai gitu loh. Nah, caranya adalah dengan cara formatnya sama dengan sebelumnya, from mat import P. Nah, kemudian kita tambahkan lagi apa yang mau diimport lagi, kan beberapa ya. Misalnya kita mau import E, itu nilai dari variabel E gitu ya. Kemudian tinggal di print nilai P adalah ini P seperti itu. Kemudian kita mau print lagi nilai dari yang nilai E, maka nilai E adalah koma E seperti itu ya. Nanti dia akan mengimport gitu loh, dari matematika itu importnya nilai P dan E aja seperti itu. Nah, ini dia nilai P adalah 3,14 dan nilai E adalah 2,17. Dari mana nilai ini? Ya dari modul mat, dimana modul mat ini udah ada nilai P dan juga nilai E seperti itu. Kita hanya mengimportnya atau memakainya di modul lain seperti itu. Oke, nah cara terakhir itu kita mengimport semuanya dengan cara from mat import. Nah, ini kodenya pakai bintang. Oke, kemudian enter, kemudian selanjutnya print nilai
E adalah koma E. Oke, nah kita akan coba jalankan. Nah, berhasil, nilai E adalah 2,71. Nah,